Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kita keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini meringankan semua beban musibah yang menimpa kita. Allah taala memberikan kita yakin ini perkara yang dimohon oleh Rasul kita Muhammad SAW kepada Allah, karena memang berfungsi untuk meringankan semua beban masalah. Allahumma a'tini minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibid dunya. Wahai Allah, berikanlah kepada aku yakin yang dengan yakin itu engkau ringankan beban-beban musibah. Musibah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan perkara yang hanya sekedar musibah begitu saja. Allah taala tidak pernah berbuat zalim kepada makhluknya. Innallaha harrama 'ala nafsihi dzulma. Sesungguhnya Allah taala mengharamkan dirinya untuk berbuat kezaliman. Maknanya bagaimana? Maknanya ketika Allah taala menetapkan satu takdir dalam wujud qadha di dunia ini, kalau kita bicarakan saat ini adalah musibah pandemi, maka pasti ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Orang mukmin ketika melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, maka mereka akan menyimpulkan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Wahai Allah, tidak ada perkara di dunia ini yang Kau ciptakan sia-sia. Maha suci Engkau, wahai Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa pandemi yang hari ini kita rasakan? Satu, ini untuk mendorong kita agar memahami sehebat apapun manusia memiliki keterbatasan. Keterbatasan itu nanti yang harusnya mendorong kita untuk kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyandarkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi kita diwajibkan oleh Islam untuk berikhtiar. Ketika kita bertawakal kepada Allah Ta'ala, menyandarkan harapan kita kepada Allah, maka kita laksanakan dahulu ikhtiar. Para ulama menyampaikan, Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan, orang yang bertawakal kepada Allah tanpa berikhtiar, fatawakal humatuhulun, tawakalnya menipu dirinya. Tetapi setelah itu kemudian harapan kita gantungkan kepada Allah Ta'ala, yang merupakan tempat di mana seluruh makhluk menggantungkan harapan Allah. Allah tempat menyandarkan harapan, menggantungkan keinginan kita. Jadi besarnya kekuatan yang dimiliki oleh manusia, rupanya manusia kalang kabut ketika Allah Ta'ala menciptakan makhluk kecil yang tidak terlihat oleh pandangan mata kita. Peristiwa ini mengajak kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadarkan kita akan keterbatasan kita. Yang kedua, hikmah dari pandemi ini mengajak kita untuk peduli. Kalau kita menjadi orang-orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala banyak kemudahan, mungkin kita sekedar tertutup di dalam satu ruangan tanpa kita khawatir memikirkan makan, minum kita, kebutuhan kita. Tetapi di luar sana banyak sekali orang-orang yang tidak sekedar dia harus berdiam di dalam rumah, tetapi dia memiliki banyak tanggungan yang tanggungan itu tidak bisa dia wujudkan karena keterbatasan yang dimiliki. Maka kemudian musibah ini mendorong kita, ujian kita untuk peduli kepada orang lain yang sangat membutuhkan. Ada orang yang sekali bekerja ya sekali makan, sehingga ketika dia sekali tidak bekerja, dia bisa satu hari satu malam tidak makan. Saat inilah kemudian Allah mendorong kita untuk peduli. Di dalam satu hadis sahih, hadis ini hadis qudsi, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Ta'ala berfirman, Yaqulullahu azza wa jalla yawmal qiyamati ya bana Adam maridtu falam ta'udani. Qala ya Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Qala amma 'alimta anna 'abdi fulanan marad falam ta'udhu amma 'alimta in 'atahu fa wajadtani 'indahu. Allah Ta'ala berfirman di hari kiamat, hai anak Adam, marah Allah Ta'ala, sesungguhnya dulu aku pernah sakit dan engkau tidak mau dan tidak sudi menjengukku. Maka anak Adam dengan penuh ketakutan bertanya kepada Allah, wahai Allah, bagaimana mungkin aku seorang hamba bisa menjenguk Anda, penguasa alam semesta yang tidak mungkin sakit. Maka Allah Ta'ala berfirman, bukankah dahulu di dunia engkau mengenal hambaku fulan namanya, dia sakit, engkau tidak mau menjenguknya. Sedangkan kalau engkau menjenguknya, maka engkau akan menemukan aku di samping orang yang sakit itu untuk menyediakan pahalanya.
Allah melanjutkan, ya bena Adam, istad'amtuka falam tut'imuni. Qala ya Rabbi kaifa at'amuka wa anta rabbul alamin. Allah melanjutkan firman-Nya, wahai anak Adam, dulu aku pernah di dunia meminta makan kepadamu, tetapi engkau tidak sudi memberikan aku makan. Maka anak Adam kemudian bertanya kepada Allah dengan penuh ketakutan, wahai Allah, bagaimana mungkin aku hamba memberikan makan kepadamu yang engkau penguasa alam semesta yang tidak mungkin kelaparan. Maka Allah menjawab dengan jawaban yang sama, bukankah dulu di dunia engkau mengenal seorang hambaku fulan, dia meminta memakan tapi engkau tidak berikan dia makan. Sedangkan ketika engkau berikan dia makan, maka aku sediakan pahalanya di sampingmu. Ini tekanan yang diberikan oleh Allah Ta'ala melalui Rasul kita Muhammad SAW agar kita menjadi orang yang tidak sekedar menikmati dunia sendirian, tetapi peduli kepada orang lain. Mari kita peduli, mari kita berbagi di rumah zakat Nur Hidayah yang menyediakan berbagai sarana untuk peduli kepada orang lain. Semoga ini menjadi satu amal soleh yang mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Satu sisi itu, yang kedua, semoga amal soleh kita ini meringankan beban musibah yang hari ini menimpa kita. Kenapa? Karena semakin manusia tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin cepat musibah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berkehendak dengan musibah ini manusia tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahum yatadarra'un, agar mereka tawadhu, merendahkan diri dan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menerima amal soleh kita, meringankan beban musibah dunia dan akhirat kita, dan menambah kebaikan dunia akhirat kita. Sekian dan demikian, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.